ke solo sih, solo project musik. Pakai nama panggung Frankie Indras Moro. Itu basically nama KTP sih. Memang nama KTP-nya Frankie Indras Moro Subodo gitu. Cuman waktu itu pernah beberapa kali nulis buku pakai nama pena Frankie Indras Moro, jadi begitu kepikir untuk bikin project musik solo, itu mendingan pakai nama Frankie Indras Moro aja. So yang sekarang sedang dikerjakan ini ya bermusik lagi, lagu-lagu karya Frankie Indras Moro gitu. Proyeksinya nanti untuk menjadi album, cuman yang sekarang yang lagi dikerjakan tuh single satunya sebetulnya rilisnya udah tanggal 23 Februari kemarin. Cuman waktu itu kepotong sama puasa sama lebaran ya, jadi marketingnya nggak terlalu berjalan maksimal lah. Entah kenapa begitu lebaran selesai, loh kok jadi naik lagi nih secara organik itu lagu gitu. Judulnya Ceriakan Dunia. Terus baru kemarin akhirnya udah bikin video klip deh, tapi sebelumnya bikin video lirik dulu aja. Video lirik, jadi kemarin per bulan April akhir ya kalau nggak salah, atau Mei awal lah gitu, itu rilis video liriknya, udah ada di YouTube. Nah sekarang lagi syuting untuk video klipnya. Jadi setelah video lirik nanti ada musik video gitu rencananya. Baru single 1 tuh ya. Oke. Dan ada berapa lagu di album yang akan diluncurkan nanti Mas? Dan siapa yang judul maksudnya yang buat Mas Pepeng sendiri apa seperti apa? Ya. Rencananya itu nanti akan ada insya Allah kalau nggak 8-10 lagu lah, layaknya album penuh gitu. Karyanya udah pasti karya Frankie Indras Moro sendiri gitu, karya aku langsung. Nah kolaboratornya itu mungkin yang akan berbeda. Jadi kolaboratornya itu bisa jadi teman featuring atau bisa jadi teman produksi, dalam arti musik produser aja. Karena yang single pertama yang Ceriakan Dunia itu berkolaborasi sama band Scholar. Itu suami istri Rene Karamoy sama Stella Gareth, itu mereka hanya menjadi produser saja. Nah di single kedua nanti itu mudah-mudahan bulan Juli atau Agustus ya rilis. Itu kolaboratornya The Fly, itu mereka featuring, jadi lagunya lagu Frankie Indras Moro, diproduseri oleh Levi dan Kin dari The Fly, performernya Frankie bersama The Fly. Itu single kedua, dan single ketiga, 4 lain, nanti ada kolaborator lain. Mas Bang, yang menarik kan ini kan artinya soal meninggalkan atribut lama nih dengan nama baru. Betul. Mencoba untuk mendongkrak itu. Apakah ini meninggalkan bayang-bayang itu atau seperti apa? Oh enggak, Pepeng itu kan nama panggung. Nama panggung dan udah sangat identik sekali. Kalau Pepeng itu pasti belakangnya Naif gitu. Jadi lebih ke ya Pepeng itu biar menjadi panggilan sehari-hari aja, kayak Mas barusan Mas Peng gitu. Ya. Itu jadi panggilan sehari-hari. Nama panggung untuk solo kayaknya memang harus keluar dari atribut band lama sih. Biarlah Pepeng Naif itu dikenal sebagai drummer Naif gitu. Terus si Frankie Indras Moro ini ya ganti baju aja lah. Baju yang lama disimpan, kita ditaruh lemari plastikin. Tapi mempengaruhi warna musik ya? Apa? Mempengaruhi warna musik sendiri nggak dari yang lama ini? Ini dia nih. Jadi kadang-kadang susah tuh pakemnya tuh. Atau? Iya, kayak di lagu yang single pertama Ceriakan Dunia itu banyak yang bilang, wah masih ada warna naifnya ya. Banget gitu kan? Ya satu jawaban pertama, well ya memang gue bagian dari personil naif kok, ya wajar gue penulis lagu naif juga gitu kan. Dan yang kedua, lagu Ceriakan Dunia itu memang ditulisnya, nah ini ditulisnya tahun 2005, era-era bersama. Betul, dan memang dulu dibikin untuk naif, cuma belum sempat dirilis secara proper. Versi naif sebetulnya udah ada. Oke. Udah pernah dirilis versi naif itu, tapi sangat terbatas banget. Beneran market skena banget lah gitu, skena kecil gitu, dan nggak ada di digital platform, nggak ada. Begitu mau solo, aduh gue sayang banget sama lagu itu sebetulnya, karena kan itu laguku ya. Udah gitu achievement juga karena dulu pernah dipakai untuk iklan satu produk pasta gigi. Lagu itu versi naif tapi gitu. Lagu itu jadi single pertama aja ya,
ya udahlah sikat, ya udah langsung aransemen ulang di obrak-abrik lah. Artinya dieksplor benar-benar ya, Betul, secara musikal. secara musikal. Mas, mungkin punya ketakutan nggak dari Mas Pepeng masih dikaitkan dengan Naif untuk muncul di solo proyek Hole ini? Enggak sih karena ya udah mengimbres lah, udah ikhlas legowo bahwa Naif itu bagian dari cerita masa lalu, move forward aja, move on kalau istilah anak sekarang ya, move on aja. Ya kalau misalkan ada yang mengkait-kaitan ya nggak apa-apa, itu bagian dari perjalanan kok, wajar, sangat wajar. Mas Peng tapi tetap berkarya nih, maksudnya udah puluhan tahun bermusik sampai sekarang masih tetap ingin berkarya lagi, apa sih yang membangkitkan? Itu poin utamanya, itu berkarya. Jadi waktu era pandemi itu tahun 2020 ya, itu praktis industri perpanggungan kan sepi semua tuh, nggak ada, malah bukan sepi lagi, udah nggak ada. Iya, job-job udah nggak ada. Terus musisi juga pada saat itu sulit semuanya, bagaimana di Indonesia ya, terutama bagaimana menghidupi mereka sendiri gitu. Terus aku secara pribadi juga dituntut untuk mikir kan, ya tahun 2020 masih alhamdulillah masih bisa aman gitu tanpa pekerjaan, dengan hidup dari tabungan dan royalti segala macem. Cuman mau sampai kapan gini men gitu. Akhirnya 2021 aku ini saatnya udah ngantor dah gitu. Jadi waktu itu beneran bekerja di balik layar aja gitu, bekerja di perusahaan musik gitu. Terus sampai sekarang juga masih bekerja di ranah industri musik, hanya mungkin sekarang lebih ke hak cipta ya. Terus intinya adalah keluarga dulu waktu itu. Nah, begitu udah mulai mau oke, saatnya kayaknya gatal juga nih, pengen bikin rilisan gitu ya, pengen berkarya gitu. Sekarang udah nothing tulus, artinya alhamdulillah untuk dapur keluarga udah aman dari pekerjaan, dari sisi pengkaryaan kayaknya bisa maksimal nih gitu. Jadi memang intinya adalah berkarya sih mas gitu. Nah, kayaknya 2 tahun ya 2 atau 3 tahun nggak bikin musik tuh kayaknya agak gatel juga lama-lama ya. ada yang gelisah gitu ya gitu. Mas Peng, mungkin waktu memutuskan keluar dari Naif, mungkin banyak yang bertanya-tanya sih, mungkin ngapain sih Mas Peng selama sesudah keluar dari Naif itu ngapain aja, terus akhirnya merilis lagu ini? Ya itu tadi udah dijawab. Selama habis resign dari band, kerja. Kerjanya maksudnya kantoran atau? Kantoran habis tiap hari. Mas, tapi silaturahmi tersendiri sama anak-anak Naif seperti apa mas? Ya alhamdulillah fine aja. Aku nggak bisa bilang hubungannya sama dengan seperti dulu ya, tapi ya fine aja sih. Tapi ada nggak keterlibatan teman-teman Naif di persiapan album ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Pure dari itu. Iya, nggak ada, karena memang udah punya jalan masing-masing ya. Udahlah. Nggak usah ini aja. Nanti kalau memang harus berjodoh, berkolaborasi atau apa ya akan ada dikasih jalan sendiri. Nggak usah dicari-cari gitu. Target kapan untuk full album? Nah ini dia nih, agak panjang sih. Agak Tahun panjang ini? karena iya sekarang kantor bos, jadi kayaknya harus mikirin waktu banget gitu. Sebisa mungkin jangan mengganggu pekerjaan kantor ya. Jadi targetnya itu untuk full albumnya itu kayaknya tahun depan awal deh. Pengennya ngejarnya pas gue ulang tahun sih. Ulang tahun 15 Januari by the way. Oh iya. Jadi mungkin insya Allah kalau memungkinkan gitu di Januari 15. Mas, mungkin membagi waktunya kerja kantoran dan sekarang juga bermusik itu seperti apa sih mas dari Mas Pepeng sendiri? Oke. Waktu keluar dari band, habis itu ngantor di kantor pertama itu di record label. Di record label itu memang salah satu SOP-nya adalah nggak boleh bermusik. Oke, gue nurut aja tuh pada saat itu. Terus habis itu ya itu menemukan kegelisahan untuk berkarya lagi, sampai akhirnya bilang ke pihak kantor waktu itu, bos maaf ya kayaknya saya pamit nih, mau coba berkarya lagi. Nah
begitu cabut dari kantor situ, alhamdulillah ada satu kantor lain yang memberikan fleksibilitas gitu. Jadi lo tetap bisa bermusik kok walaupun di industri musik juga selama lo bisa ngebagi waktunya aja. Oke, gue terima gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana siasatnya ya, yaitu yang paling utama adalah setiap kali mau ngapain gitu yang berhubungan dengan musik di luar kantor itu izin dulu yang pasti. Bos, kayaknya gue bulan ini mau ada kegiatan ini gitu. Jadi mungkin gue akan ambil tanggal ini untuk working remote kayak gitu. Jadi memang pekerjaannya tidak harus di kantor sih. Jadi bisa sambil remote, bisa WFH selama izin dulu. Tapi kalau pas nanti konser beberapa kota, Kebetulan lumayan nih. bos saya juga anak band gitu, jadi kayaknya harusnya bisa mengerti sih. Gitu. Kerja di Massive Music Entertainment by the way. Itu yang punya anak-anak Samson Band juga. Jadi memang udah tahu lah kehidupan anak band seperti apa. Gitu. Kalau tadi kan ngebahas tentang albumnya untuk di tahun depan, sudah ada tema kah untuk albumnya? Ada. Tema besarnya. Temanya intinya sangat personal sih. Jadi pengennya itu mudah-mudahan berhasil ya. Pada saat teman-teman dengar lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga sampai akhirnya lagu terakhir gitu di album, itu akan menemukan journey-nya si Pepeng ini bertransformasi sampai akhirnya menjadi seorang Frankie Drasmoro gitu. Pengennya sih begitu. Ada storytelling seperti itu sih. Dan untuk video klipnya Dari segi musikal ya. musikalnya. Kalau untuk video klipnya akan nyambung juga di album itu? Belum tahu sih, tapi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Yang pasti sih setiap setiap lagu baik itu audio maupun visualnya menyentuh personal gue sih. Jadi kayak misalkan yang di lagu Ceriakan Dunia ini, itu video lirik yang kemarin itu beneran editing dari dokumentasi pribadi. Waktu manggung sama Naif, waktu sama keluarga kayak gitu. Jadi intinya memang itu pengennya sangat personal gitu. Nah di video klipnya yang sekarang ini nggak ngomongin itu, tapi lebih ke tema dari video klip ini, tema besarnya adalah menangkap, ini kan judulnya Ceriakan Dunia, menangkap sedikit keceriaan di antara kepenatan hidup di Jakarta. Orang Jakarta tuh resah-resah men. Ya lu bayangin aja, lu lihat sendiri lah. Keluar rumah aja udah macet gitu ya. Terus pekerjaan, bla 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 bla. Di antara semua kegelisahan dan kepenatan itu pasti ada keceriaan. Nah, keceriaan itu yang pengen ditangkap di video klip ini.